Selamat pagi menjelang siang anak didik kami kelas 11 SMA Negeri 1 Sidamanik. Kita lanjutkan materi pembahasan kita berikut dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang potensi dan persebaran sumber daya alam, kehutanan, pertambangan dan kelautan di Indonesia. Untuk selanjutnya adalah membahas mengenai analisis mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan, ya, ataupun di sini tentunya menguraikan, menjelaskan tentang bagaimana peran AMDAL tersebut di dalam pembangunan, ya. Artinya di sini kalau kita kaji dari pembahasan kita sebelumnya, bahwa setiap aktivitas manusia yang mengolah dan memanfaatkan daripada sumber-sumber daya alam yang ada tentunya tidak terlepas daripada masalah yang ditimbulkan, yaitu terutama banyak peristiwa-peristiwa yang kita alami, ya, di berbagai wilayah di permukaan bumi ini, khususnya di negara kita ini terjadi berbagai masalah di dalam kerusakan akan lingkungan tersebut. Misalnya ada hal-hal yang sering kita alami, yaitu seperti terjadinya banjir di berbagai kota, ya, di saat-saat daripada musim penghujan, ya. Kemudian sebaliknya di saat daripada musim kemarau terjadi kekeringan. Nah, ini tentunya bukan hanya dari faktor alam itu sendiri yang menyebabkannya seperti itu, ya, tetapi ada kaitannya dengan aktivitas manusia yang mengelola ataupun mengolah daripada sumber-sumber daya alam tersebut, yaitu terutama misalkan hasil hutan, ya. Jadi kalau hutan tersebut artinya dibabat habis, nah ini yang pasti, ya, itulah yang menyebabkan akan kerusakan akan lingkungan tersebut, ya. Nah, demikian juga yang PK dari pengelolaan sumber daya alam tersebut, yaitu dari faktor ya, pengelolaan daripada barang-barang tambang, ya, penggalian ataupun penambangan, ya. Nah, ini di berbagai tempat kita lihat, ya, timbul tentunya berbagai masalah, ya. Masalah diantaranya apakah penambangan itu mengakibatkan timbulnya tanah longsor, ya. Kemudian ada sebagian bekas penambangan yang dibiarkan begitu saja, ya. Ini menyebabkan, ya, tanah tersebut tidak layak lagi untuk digunakan, ya, untuk misalnya area-area pertanian. Nah, disitulah berbagai permasalahan di dalam kerusakan akan lingkungan tersebut. Nah, dari berbagai permasalahan yang terjadi, tentunya itulah, ya, salah satu yang memicu daripada pentingnya, ya, menggunakan daripada AMDAL itu, ya, menggunakan daripada AMDAL tersebut. Jadi latar belakang perlunya AMDAL ini sebutkan bahwa dalam melakukan pembangunan ekonomi perlunya mempertimbangkan dampak pembangunan ekonomi terhadap semakin menipisnya persediaan sumber daya alam maupun terhadap semakin memburuknya lingkungan hidup yang pada gilirannya akan membuat kehidupan menjadi tidak sejahtera dan tercemar, ya. Nah, disitulah, ya, artinya mau tidak mau, yaitu harus kita pikirkan bagaimana upaya kita untuk, ya, mencegah daripada kerusakan-kerusakan akan lingkungan itu untuk nantinya tidak semakin luas, ataupun, ya, katakanlah untuk mengantisipasi dari berbagai kekayaan sumber daya alam itu, bagaimana supaya nantinya, ya, tidak tidak terkuras habis, ataupun sumber-sumber daya alam tertentu, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ini akan memungkinkan, ya, suatu ketika habis dan kita akan kewalahan untuk mencarinya kembali. Ya, disitulah pentingnya AMDAL tersebut. Jadi apa itu AMDAL? Ya, nah di sini untuk mengkaji lebih jauh AMDAL tersebut, tentunya kita harus melahnya dari segi pengertian yang benar, ya, pengertian yang benar daripada AMDAL tersebut. Nah, di sini disebutkan bahwa
AMDAL itu adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan di Indonesia. Ya, baik. Jadi AMDAL ini merupakan suatu aktivitas ataupun kegiatan untuk mengupayakan bagaimana supaya dari aktivitas pengolahan akan sumber dalam tadi ya bisa dicegah sedini mungkin ya. Jadi sebelum artinya suatu perusahaan tertentu untuk ya menggali daripada ataupun mengolah sumber-sumber daya alam itu yang ada. Nah, sebelum digali ataupun sebelum diolah, disitulah perlu adanya pemahaman terlebih dahulu ataupun mencari apa kemungkinan ya yang dampak negatif yang ditimbulkannya nantinya, ya kan? Jadi tidak hanya terpikir terhadap berapa besar hasil yang memungkinkan bisa diperoleh, bukan hanya itu saja. Jadi yang terpentingnya di dalam AMDAL tersebut adalah sebelum digali akan sumber dalam tersebut harus bisa diperhitungkan ya, diperhitungkan semendetail mungkin ya, seberapa besar dampak kerusakan akan lingkungan yang mungkin bisa terjadi ya. Dan kemudian di saat daripada penggalian ya, bagaimana supaya tidak terjadi adanya perusakan, ya kan? Bagaimana supaya tidak terjadi perusakan. Jadi baik artinya AMDAL ini bukan hanya di saat daripada ataupun pada waktu proses pengolahan itu baru dilakukan AMDAL, tidak, tetapi sebelum pengolahan, baik dengan sewaktu setelah pengolahan dan sesudahnya itu harus dilakukan yang namanya AMDAL ini ya, hanya AMDAL tersebut. Jadi sebutkan di sini tadi kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha. Jadi terutama tentunya di sini dampak daripada suatu usaha yang sifatnya dalam aktivitas ataupun perusahaan-perusahaan besar, yang terutama tentunya ini perusahaan-perusahaan besar ya, sebelum aktivitas tersebut dilakukan ya kan, direncanakan, maka di situ ada suatu proses untuk mempelajari lebih jauh daripada dampak-dampak yang akan ditimbulkannya ya. Jadi sebelum sebelum diberikan adanya suatu izin untuk mendirikan daripada suatu industri tersebut, bahwa harus terlebih dahulu dikaji tentang AMDAL ya, harus dikaji terlebih dahulu tentang analisis mengenai dampak lingkungan itu. Nah, itulah kira-kira ya gambaran daripada apa yang disebut dengan AMDAL itu sendiri. Nah, kapan AMDAL itu dibuat? Ya, jadi AMDAL ini seperti yang kita sebutkan tadi dibuat saat perencanaan suatu proyek ya, saat perencanaan. Jadi kalau perencanaan berarti sebelum proyek itu ya dilaksanakan, nah, harus sudah dibuat AMDAL-nya ya. Perencanaan dibuat saat perencanaan, suatu proyek ya yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup sekitarnya ya. Jadi tentunya AMDAL tersebut harus berbarengan dengan perencanaan pendirian akan industrinya itu ya, ataupun pabriknya. Jadi harus sejalan dalam bidang perencanaan pembangunan suatu proyek tersebut. Nah, di situ sudah dilakukan yang namanya AMDAL, sudah dibuatkan yang namanya AMDAL. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap koordinasi pelaksanaan AMDAL itu? Nah, ini pemerintah telah menetapkan ataupun mendirikan suatu badan pengendali dampak lingkungan ya. Nah, mereka inilah ataupun badan inilah yang bertugas untuk ya artinya membuat ataupun mengadakan yang namanya
petugas yang terkait dengan ya pendirian daripada AMDAL tersebut. Jadi artinya kalau dari tanggung jawabnya adalah dari Bapedal, tentunya di sini tentunya Pedal ya harus juga perusahaan yang mendirikannya, ya kan? Karena tidak mungkin artinya badan ini bertanggung jawab lantas yang membuat perusakan ataupun pencemaran atau kerusakan lingkungan adalah perusahaannya. Nah, tidak mungkin juga seperti itu. Ya, jadi artinya bahwa Bapedal ini artinya yang mengawasi ataupun yang menuntut setiap daripada pihak pemilik industri ataupun pemilik daripada proyek itu untuk senantiasa melakukan ataupun membuat yang namanya AMDAL tersebut. Ya, tetapi di bawah tentunya naungan ataupun koordinasi daripada Bapedal ini, ya, Badan Pengendali Dampak Lingkungan tersebut. Ya. Baik, berikutnya adalah bagaimana syarat-syarat daripada pelaksanaan AMDAL tersebut. Ya. Dalam syarat-syarat pelaksanaan AMDAL ini sudah diatur, ya, sudah diatur di dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Ya. Jadi daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat pada Permen LHK, ya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kependudukan nomor 38 tahun 2009 tentang kegiatan wajib AMDAL, ya. Jadi kegiatan yang diwajibkan untuk harus ada AMDAL ini ada berbagai kriteria usaha dan kegiatan yang wajib AMDAL, ya. Nah, apa saja kriteria usaha dan kegiatan yang wajib AMDAL itu? Yang pertama adalah pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Jadi setiap usaha ataupun kegiatan yang mengubah bentuk lahan dan bentang alam itu harus wajib melaksanakan yang namanya AMDAL. Ya, jadi misalnya pengubahan bentuk lahan dan bentang alam ini seperti misalkan adanya ya seperti yang ada di wilayah Jakarta, itu perluasan areal wilayah pantai utara Jawa, ya, pantai utara Jawa. Itu kan ada pengurukan, ya, tanah untuk membuat daripada laut itu bisa berubah menjadi daratan, ya, bisa berubah menjadi daratan. Nah, itu harus wajib, ya, wajib AMDAL itu, ya. Jadi artinya bahwa kriteria usaha dan kegiatan yang wajib AMDAL ini, ya, jadi perhitungannya itu dalam ukuran yang besar, ya, proyek-proyek besar lah ini yang terutama, ya, proyek-proyek besar, ya. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi, pengurukan tanah di atas dasar laut hingga berubah menjadi daratan yang kita sebut istilahnya dengan reklamasi, ya, reklamasi lahan. Nah, itu wajib sudah, itu artinya usaha itu harus wajib melaksanakan yang namanya AMDAL itu, ya. Nah, kemudian yang kedua, usaha eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, ya. Nah, sumber daya alam yang terbarukan maupun tidak terbarukan seluruhnya itu adalah wajib AMDAL. Nah, kemudian yang ketiga adalah proses dan kegiatan secara potensial menimbulkan pencemaran ataupun kerusakan akan lingkungan hidup. Ya, ada berbagai kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran, ya, perusahaan lingkungan hidup. Misalnya ada perusahaan tersebut ada senantiasa membuang limbahnya, ya, pabrik-pabrik yang senantiasa membuang asap ke udara, ya, ataupun limbah-limbah cair dan lain sebagainya. Nah, itu wajib AMDAL. Nah, kemudian yang keempat adalah kriteria usaha dan kegiatan, itu merupakan proses kegiatan yang hasilnya akan memengaruhi lingkungan alam, ya, kemudian lingkungan buatan serta lingkungan sosial budaya. Nah, kemudian yang kelima adalah kriteria usaha dan kegiatan introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasa renik.
Ya, kemudian pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati, ya. Kemudian usaha ataupun kegiatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap pertahanan negara. Nah, kemudian usaha penerapan teknologi yang diperkirakan memiliki potensi besar terhadap lingkungan hidup. Nah, inilah kriteria usaha yang harus menggunakan yang namanya AMDAL tersebut. Baik, kemudian syarat yang kedua, ya, syarat pelaksanaan AMDAL yang kedua, apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusun UPL sesuai dengan Permen LHK nomor 25 tahun 2018, ya. Apabila tidak kegiatan yang tidak tercantum dalam yang berada tadi daftar kegiatan ini, maka harus melakukan yang namanya UKL atau UPL, ya. Ini dinyatakan dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kependudukan nomor 25 tahun 2018. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan AMDAL menggunakan pedoman penyusunan AMDAL sesuai dengan Permen LH Lingkungan Hidup nomor 16 tahun 2010. Ya, kemudian yang keempat adalah kewenangan penilaian didasarkan oleh Permen Lingkungan Hidup nomor 16 tahun 2012. Nah, inilah aturan-aturan yang yang mengatur tentang bagaimana di dalam syarat-syarat melaksanakan AMDAL tersebut. Jadi tentunya di dalam peraturan-peraturan ini telah ditetapkan berbagai kriteria bagaimana supaya AMDAL ini bisa dijalankan. Nah, kemudian berikutnya adalah apa saja yang termasuk di dalam dokumen AMDAL tersebut, ya. Jadi dokumen AMDAL ini ada mencakup yang namanya PIL, kemudian KA, ANDAL, RPL dan RKL. Nah, apa saja itu? Nah, kita lihat satu persatu, ya. Nah, PIL itu penyusunan informasi lingkungan, ya, penyusunan informasi lingkungan. Dokumen ini berisi telaah secara garis besar mengenai rencana proyek yang akan dilakukan atau diusulkan yang kemungkinan menimbulkan dampak lingkungan jika proyek tersebut berjalan. Jadi PIL merupakan langkah awal daripada AMDAL, ya. Jadi artinya sebelum daripada proyek tersebut, ya, dilaksanakan, tentunya, ya, informasi yang terkait dengan lingkungan itu ya harus dihimpun dulu, ya. Itulah langkah awalnya, ya, karena setiap usaha yang akan didirikan di lingkungan sekitarnya itu tentunya sudah ada sebelumnya, ya, aktivitas masyarakat yang ada di daerah tersebut, ya. Jadi ini dulu yang diuraikan, dijabarkan, itu yang berada di dalam penyusunan informasi lingkungan yang dimaksudkan. Nah, kemudian yang kedua adalah KA, ya, kerangka acuan. Kerangka acuan itu berisi dokumen yang menjabarkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang disepakati oleh pemrakarsa penyusunan AMDAL dan komisi penilai, ya. Tujuan penyusunan KA ini adalah merumuskan ruang lingkup dan kedalaman studi AMDAL, ya. Kemudian yang kedua adalah mengarahkan studi AMDAL agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia, ya. Jadi dokumen yang menyangkut tentang KA ini ataupun kerangka acuan tersebut adalah merupakan dokumen yang berisikan tadi mengenai dampak lingkungan yang disepakati oleh pemrakarsa penyusunan AMDAL dan komisi penilai, ya. Jadi ada kesepakatan antara pemrakarsa, ya, ini masyarakat ini, pemrakarsa, dan kemudian dengan pemrakarsa dengan komisi penilai, ya. Jadi dari tujuan yang ditetapkan itu bagaimana supaya dapat dirumuskan ruang lingkup ke dalam studi AMDAL, ya, AMDAL, analisis dampak lingkungan. Jadi di sini terutama adalah mengarahkan kerangka acuan ini
mengarahkan terhadap ya perumusan ruang lingkup dan kedalaman studi analisis dampak lingkungannya. Ya, jadi ini mengarah terhadap secara langsung dampak lingkungannya itu berupa apa, ya. Itu yang diuraikan, dirumuskan, ya. Dan kemudian mengarahkan studi andal agar berjalan efektif. Artinya bagaimana supaya analisis dampak lingkungan yang terjadi itu bagaimana supaya bisa berjalan efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia, ya. Jadi kerangka acuan ini tentunya tidak terlepas daripada biaya, tenaga, dan waktu. Nah, itu harus diperhitungkan saya mendetail mungkin. Nah, kemudian berikutnya dengan andal, analisis dampak lingkungan, ya. Dokumen yang memuat telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana proyek kegiatan. Dokumen ini berfungsi sebagai pertimbangan untuk pengambil keputusan kelayakan dari rencana proyek kegiatan yang diusulkan, ya. Baik, jadi analisis dampak lingkungan seperti yang kita sebutkan tadi ini adalah mengarah terhadap ya dokumen yang berisi tentang apa saja ya dampak lingkungan yang akan terjadi. Nah, itu jadi sebelum terjadi dampak yang ditimbulkan, itu harus dapat dijabarkan dulu, ya kan? Diuraikan dulu. Kemudian berikutnya tentunya ya dampak-dampak yang akan terjadi tadi ini yang harus diuraikan, dijabarkan secara baik sehingga nanti ya memungkinkan untuk nantinya dapat dengan cermat diambil pengambilan keputusan kelayakan ya dari rencana proyek kegiatan yang diusulkan. Ya, jadi apakah artinya memungkinkan untuk diizinkan apa tidak ya didirikan itu pabriknya ataupun usahanya, ya. Berikutnya adalah RPL, ya, rencana pemantauan lingkungan, ya. RPL itu merupakan upaya pemantauan lingkungan hidup yang terkena dampak proyek kegiatan yang dibangun, ya. Upaya pemantauan, ya, pemantauan lingkungan. Jadi artinya bahwa setelah perusahaan tersebut jalan, nah tentunya harus tetap dipantau bagaimana ya dampak daripada kegiatan tersebut terhadap lingkungan itu, ya kan? Nah, apakah misalnya melebihi daripada apa yang diduga sebelumnya, atau apakah ya tentunya pemantauan lingkungan yang dimasukkan ini mencakup secara menyeluruh dia, ya, secara menyeluruh dari segi pelaksanaannya, ya kan? Dari segi pelaksanaan daripada amdal itu sendiri tadi, ya. Karena bisa saja artinya sudah diupayakan, sudah tahu dia kerusakan yang mungkin bisa terjadi, tetapi kalau dibiarkan nggak dipantau, ya bisa-bisa nanti istilahnya kong kali kong. Nah, jadi oleh karena itu, ya pihak daripada bertanggung jawab terhadap lingkungan itu ya tentunya harus ada pemantauannya. Nah, kemudian berikutnya adalah RKL, rencana pengelolaan lingkungan. Nah, RKL tersebut merupakan upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat proyek kegiatan yang dibangun, ya. Jadi tentunya setelah perusahaan berlangsung itu yang berarti tidak terjadi kerusakan, ya, pasti tetap juga ada kerusakan. Apakah itu yang kita sebutkan istilah pencemaran itu, ya. Misalnya ada sudah diupayakan semendetail mungkin daripada kerusakan ditimbulkan, tetapi tentunya ya dampak secara langsungnya ya ini tetap ada. Nah, itu yang perlu untuk dilakukan, ya kan? Dilakukan terhadap keadaan lingkungan tersebut sehingga ya kegiatan tersebut memungkinkan untuk bisa tetap berlangsung. Nah, berikut adalah siapa saja pihak-pihak yang terlibat di dalam amdal tersebut. Ya, ini ada 3 pihak.
ya, pihak utama. Yaitu yang pertama adalah Komisi Penilai AMDAL, ya. Yaitu komisi yang bertugas menilai dokumen daripada AMDAL. Ya, ini Komisi Penilai AMDAL. Jadi Komisi Penilai AMDAL kalau disebut dengan komisi ini artinya dari pihak pemerintah lah ini yang ditugasi, ya, apakah misalnya dari anggota dewan yang ditugasi, ya, untuk, ya, melakukan yang namanya penilaian AMDAL ini, ya, ataupun pihak-pihak yang ditetapkan oleh pemerintah lain. Kemudian berikut pemrakarsa, yaitu orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan kegiatan yang akan dilaksanakan, ya. Pemrakarsa, orang atau badan hukum, ya, orang atau badan hukum bertanggung atas suatu rencana usaha dan kegiatan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat yang berkepentingan, ya. Masyarakat yang berkepentingan itu artinya masyarakat terutama adalah yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Jadi terutama lah ini masyarakat yang berada di sekitar lokasi daripada seperti pabriknya ataupun industrinya tadi, ya, ataupun tempat-tempat lokasi penambangan ataupun lokasi pabrik, lokasi itu masyarakat di sekitar disebut dengan masyarakat yang berkepentingan, ya, atau yang masyarakat yang terkena dampak secara langsung dalam proses AMDAL itu sendiri. Nah, kemudian berikut bagaimanakah prosedur perolehan dokumen AMDAL, ya. Prosedur perolehan dokumen AMDAL, yaitu ada beberapa proses. Yang pertama adalah proses penapisan ataupun yang disebut istilahnya screening, yaitu proses penentuan penyusunan AMDAL dalam satu rencana kegiatan, ya. Proses penapisan, screening, ya. Proses penentuan penyusunan AMDAL dalam suatu rencana kegiatan. Kemudian kedua adalah proses pengumuman, yaitu pemberian gambaran umum kepada masyarakat terkait rencana kegiatan, ya, proses pengumuman. Jadi artinya di sini bahwa, ya, masyarakat dengan pemerintah harus bekerja sama ataupun saling, masyarakat itu harus diberitahu, ya kan, beritahu tentang, ya, aktivitas daripada suatu pabrik ataupun proyek yang akan bekerja, ya, yang akan bekerja. Jadi di sini bahwa nantinya, ya, dengan pengumuman tersebut maka akan memungkinkan saling menjaga ini masyarakat dengan pihak pemerintah dengan pihak pemilik proyek. Kemudian ketiga adalah proses pelingkupan atau scoping, ya, yaitu proses awal penentuan lingkup permasalahan dan dampak penting, ya. Proses awal penentuan lingkup permasalahan dan dampak penting, apa saja dampak-dampak yang ditimbulkan. Kemudian keempat adalah penyusunan dan penilaian, ya, KA AMDAL, yaitu proses penyusunan dan penilaian kerangka acuan analisis dampak lingkungan, ya. Kemudian kelima adalah penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL, RPL, yaitu proses penyusunan rencana pengolahan dan pemantauan lingkungan. Keenam, persetujuan kelayakan lingkungan, yaitu proses penentuan layak atau tidaknya suatu rencana kegiatan yang akan dilakukan. Jadi prosedur ini harus ditempuh pelaku industri untuk memperoleh izin pembangunan. Pelaku industri hanya boleh melakukan pembangunan setelah memperoleh persetujuan kelayakan lingkungan. Jadi prosedur perolehan dokumen AMDAL yang dimaksudkan ini adalah merupakan prosedur yang dijalankan oleh pihak perusahaan, ya, untuk nantinya bisa mendapatkan izin pembangunannya, ya. Nah, ini terkait dengan izin pembangunan dari prosedur perolehan dokumen AMDAL tersebut. Baik, apa manfaat daripada AMDAL itu? Ya, jadi tentunya inilah manfaatnya yang bisa dirasakan secara langsung baik bagi masyarakat, ya, bagi pemerintah, kemudian dengan bagi pemilik proyek. Nah, yang pertama kita lihat dari manfaatnya bagi masyarakat. Nah, bagi masyarakat
masyarakat mengetahui rencana pembangunan dan mempersiapkan diri untuk adaptasi. Ya, jadi masyarakat artinya tidak terkejut terhadap adanya rencana pembangunan tersebut. Ya, jadi jauh-jauh hari sebelumnya tentunya sudah ada pengumuman, ya, untuk masyarakat, ya, di mana ada rencana pembangunan di daerah sekitar masyarakat itu sendiri, sehingga nanti masyarakat bisa menyesuaikan diri terhadap rencana pembangunan yang sedang jalan. Ya, jadi artinya ya masyarakat tidak mengganggu ataupun masyarakat artinya saling mendukung terhadap rencana akan pembangunan yang dilaksanakan, ya. Nah, kemudian masyarakat ikut berpartisipasi. Ya, masyarakat ikut berpartisipasi. Ya. Jadi dengan AMDAL itu sendiri, karena ini adalah untuk juga kepentingan masyarakat, jadi bersama-sama dengan masyarakat, ya, artinya menghindarkan, ya, kemungkinan kerusakan yang bisa terjadi. Kemudian bagi masyarakat tentunya tidak terjadi salah paham dan dapat bekerja sama dengan pemilik proyek. Ya, ini yang sering terjadi kalau pembangunan tadi, rencana pembangunan itu tidak diketahui masyarakat. Maka bisa saja artinya ya masyarakat berulah untuk mendapatkan sesuatu dari pemilik proyek. Ya. Dan bahkan di sini sering terjadi pertikaian, ya. Kalaupun sudah ada izin, tetapi antara pemilik proyek dengan masyarakat kurang ada kerjasama. Jadi dengan adanya AMDAL ini memungkinkan itu, ya, ada dapat kerjasama itu. Kemudian masyarakat mengetahui hak dan kewajiban dalam hubungan dengan proyek tersebut. Jadi dengan adanya AMDAL itu apa haknya masyarakat itu dengan adanya pembangunan itu sendiri, ya, dengan adanya AMDAL memungkinkan bisa diketahui masyarakat, ya, dari AMDAL, dari dokumen AMDAL yang bisa dipelajari oleh masyarakat sehingga dia tahu hak dan kewajibannya. Berikutnya bagi pemerintah, ya. Bagi pemerintah AMDAL ini dapat mencegah potensi sumber daya alam yang dikelola rusak. Ya. Jadi dengan AMDAL bisa tercegah sumber daya alam yang rusak. Kemudian dapat mencegah sumber daya alam lain di luar proyek yang rusak. Ya. Kemudian berikut dapat menghindari perusakan lingkungan hidup. Ya. Berikutnya menjamin proyek dibangun sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Nah, kemudian untuk menghindari pertikaian antara pemilik proyek dengan masyarakat maupun dengan pemilik proyek lain. Kemudian berikut menjamin proyek memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat dan pemerintah. AMDAL dipergunakan sebagai alat pengambil keputusan. Ya, ini tadi keuntungan besar AMDAL itu untuk pemerintah. Baik untuk pemilik proyek. Untuk pemilik proyek dengan adanya AMDAL tersebut tentunya terhindar dari pelanggaran undang-undang dan peraturan pemerintah. Ya, artinya dengan adanya AMDAL yang sudah dimiliki oleh pemilik proyek, maka tentunya dia sudah menjalankan daripada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kemudian kedua adalah terhindar dari tuduhan pencemaran lingkungan, ya. Terhindar dari tuduhan pencemaran lingkungan. Mereka akan aman dari situ. Kemudian dapat melihat masalah-masalah lingkungan yang dihadapi di masa datang, ya. Melihat masalah-masalah lingkungan yang dihadapi di masa akan datang. Kemudian AMDAL merupakan sumber informasi mengenai keadaan sosial budaya masyarakat sekitar. Ya. Kemudian dapat mengetahui kelemahan dan dapat menyempurnakan kelemahan tersebut. Berikutnya dapat mengetahui keadaan dan atau kondisi lingkungan. Itulah manfaat daripada AMDAL tersebut untuk pemilik proyek. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana peranan AMDAL itu dalam bidang pembangunan. Ya, dalam gambar ini
Anda lihat tentunya ya pembangunan secara fisiknya ini kita lihat ada wajah ketampakan daripada perkotaan, ya kan? Kemudian ada lingkungan, ya, lingkungan alam ini, ya. Kemudian ada gambaran sebagian daripada permukaan bumi, ya. Jadi artinya di sini bahwa dengan adanya AMDAL tersebut ini akan menjamin keberlangsungan daripada kelestarian lingkungan alam dan demikian juga keberlanjutan daripada pembangunan yang ada di berbagai wilayah suatu negara. Baik, jadi di sini kita dapat memperhatikan ada 4 peran utama daripada AMDAL tersebut. Pertama adalah dapat menyukseskan pembangunan nasional, ya. Jadi artinya bahwa dengan adanya AMDAL akan dapat menjamin, ya, bagaimana keberlangsungan pembangunan secara nasional, ya. Karena apabila tanpa AMDAL tentunya pembangunan nasional itu bisa akan terganggu ataupun menghadapi adanya masalah. Jadi AMDAL ini bisa menyukseskan pembangunan nasional. Kemudian dengan adanya AMDAL dapat meminimalisasi, ya, minimalkan kerusakan akan lingkungan, ya. Jadi AMDAL tentunya ini upaya pencegahan terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan. Jadi kerusakan lingkungan bisa semakin dikurangi. Kemudian ketiga adalah menyelaraskan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Ya, jadi AMDAL adalah tahapan langkah-langkah yang bisa, ya, yang bisa menghubungkan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, bisa menjembatani, ya. Pembangunan jalan, kelestarian lingkungan juga terjaga, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah mengendalikan setiap kegiatan pembangunan agar mengacu pada partisipasi terhadap perubahan lingkungan dan ekosistem, ya. Jadi dari waktu ke waktu nantinya bahwa dalam kegiatan pembangunan itu tentunya akan memungkinkan bisa tetap mengacu pada perubahan lingkungan dan ekosistem yang terjadi, ya. Nah, baik, itulah peran AMDAL tersebut dalam bidang pembangunan. Baik, saya kira dalam penjelasan tentang AMDAL itu, ya, bagaimana perannya dalam pembangunan sudah memungkinkan untuk Anda bisa ketahui. Baik, sebagai tugasmu, ya, tugas ke-11 pertemuan ke-13, pertama adalah jelaskan latar belakang terbentuknya AMDAL. Sudah kita jabarkan satu persatu tadi. Kemudian tuliskan apa itu pengertian AMDAL, jelaskan syarat-syarat pelaksanaan AMDAL, kemudian jelaskan apa saja dokumen AMDAL, kemudian tuliskan pihak-pihak yang terlibat dalam AMDAL, kemudian jelaskan prosedur perolehan dokumen AMDAL, kemudian ke-7 jelaskan manfaat AMDAL bagi masyarakat, pemerintah, dan pemilik proyek. Kemudian ke-8 jelaskan peran AMDAL dalam pembangunan. Baik, itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu jawab. Jawablah itu dengan kata-kata yang baik dan benar, dan kemudian didukung dengan gambar untuk semakin memperjelas jawaban yang Anda buat. Baik, saya kira demikian untuk pertemuan kita hari ini, dan akhirnya Bapak ucapkan sekian dan terima kasih.